Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur hari ini kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersuka cita akan kenaikannya. Dan hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, bagi mereka yang datang kepada Tuhan, mari menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita mau bermasuk bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Besar setia Tuhan, Kau nyata bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar kasih-Mu, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, mari sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih, kami bersyukur Kau melayakkan setiap kami, Kau tebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau bangkit dan Kau naik ke surga. Kau mengurapi setiap kami, Roh Kudus-Mu tercurah bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, yes, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat karya penyelamatan Yesus bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami mau lebih lagi, kami mau tinggikan Engkau, dan kami mau agungkan nama Yesus. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan mendengar pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah kita masih seperti biasa, ibadah online di rumah kita masing-masing. Teman-teman tetap stay home dan jangan kemana-mana. Dan teman-teman boleh tetap mengikuti ibadah online melalui YouTube GKKD Jakarta dan juga Facebook GKKD Jakarta. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu. Teman-teman boleh memberikannya melalui rekening BCA GKKD dan boleh melalui OVO ataupun GoPay. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam wabah seperti ini kami tetap diberkati oleh Engkau dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saat ini kami anak-anak muda akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati Tuhan, seberapapun yang akan kami berikan, Tuhan berkati, Tuhan lipat kali gandakan, dan Tuhan turunkan berkat-Mu atas setiap anak-anak muda bagi gereja-Mu. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan bersama-sama dengan begitu antusias, amin. Dimanapun engkau berada, Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita. Mari nyatakan bahwa Dia baik bagi setiap kita. God is so good to you and me. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari tinggikan Dia.
Mari katakan, dia mati dan dia hidup. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, Yesus engkau baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you and me. Yes, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hatimu, mari datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan, kami memandang kemuliaan Engkau. Engkau Imam besar Allah yang maha agung. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kami pandang Engkau, pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup kami, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud Tuhan. Haleluya Lord, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Engkau Tuhan. Kami tahu momen kenaikan adalah momen yang penting buat setiap kami umat Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat setiap anak-anaknya. Engkau menyediakan tempat buat setiap kami di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu sebentar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Yud, apa kabar? Puji Tuhan kalau hari ini kita bersama-sama boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah momen yang penting buat setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus adalah estafet yang baru buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Kemudian dia memberikan tugasnya kepada setiap kita.
umatnya, anak-anak muda untuk mengerjakan banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dunia ini. Menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan. Tetapi iblis melakukan hal yang luar biasa juga. Dia sering menipu kita. Dia mengatakan ketipuan-tipuannya membuat kita menjadi takut. Seakan-akan kita ditinggalkan. Kita menjadi orang-orang yang merasa sendiri. Kita menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Tuhannya. Tapi tidak demikian saudara. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. You are not alone. Saudara tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Setiap kita tidak sendiri. Apa yang paling ditakutkan oleh anak-anak muda? Ternyata ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti ya, yang membuat hal yang menakutkan buat anak-anak remaja atau anak-anak muda adalah bukan karena masa depan yang suram, bukan karena diputus pacar, bukan juga karena gagal dalam studi atau pendidikannya, dan juga bukan karena tidak punya prestasi. Ternyata yang paling ditakutkan oleh anak-anak muda atau oleh anak-anak remaja dalam sebuah buku yang ditulis oleh Vanessa Van Patten, yaitu buku Parenting You Are Grounded, dikatakan dari 5 hal yang paling menakutkan buat anak-anak remaja. Yang pertama adalah ketakutan untuk tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Dikucilkan, dibully, ditinggalkan oleh geng, itu membuat banyak kita sering ketakutan saudara. Itu banyak membuat kita sering merasa tidak berarti dalam hidup kita. Selain itu ada juga dikatakan di sana dalam penelitian yang lain, ketakutan anak remaja atau anak muda adalah agorapobia. Agorapobia lebih akrab dikenal dengan sebutan sebagai panic disorder. Panic disorder yang artinya adalah ketika anak-anak muda ada dalam sebuah kondisi umum atau masyarakat umum ya, di mana dia merasa dirinya tetap sendiri atau lonely. Dan dia tidak bisa kemana-mana. Nah ini yang paling sering terjadi buat setiap anak-anak muda. Dia merasa lonely, merasa sendiri, merasa dikucilkan, merasa dibully, merasa tidak ikut dalam geng. Sehingga dia merasa bahwa gambar dirinya tidak baik, merasa dirinya tidak sebaik teman-temannya, merasa tidak berprestasi dan lain sebagainya. Inilah yang paling ditakutkan oleh banyak anak-anak muda. Saya tidak tahu apakah saudara juga sedang mengalami hal itu. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga sedang mengalami hal itu. Karena engkau tidak masuk geng anak-anak pintar di sekolahmu, kau merasa menjadi anak yang bodoh. Karena kau tidak masuk geng anak-anak ganteng mungkin saudara. Kau tidak merasa ikut dalam geng tersebut, akhirnya kau merasa jadi orang yang tidak ganteng. Tapi hari ini saya mau katakan semua itu adalah tipuan si iblis. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak berarti apa-apa. Kita merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi apa kata Alkitab tentang hal tersebut? Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bilang satu kalimat atau satu kata yang luar biasa buat setiap murid-muridnya saudara. Kita akan baca sama-sama dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata pertama dari ayat ini dikatakan damai sejahtera Tuhan sudah diberikan kepada setiap kita. Oleh karena itu tidak ada alasan buat saudara dan saya tidak mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Gak peduli apa yang sedang kau alami dalam kehidupan engkau saudara. Tuhan mau engkau mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan sendiri. Ya. Oleh karena itu dikatakan jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini yang membuat kita sering sekali merasa diri kita gagal. Kita gelisah dengan kehidupan kita. Kita gelisah dengan sekolah kita. Kita gelisah dengan pergaulan kita. Kata asli di dalam kata gelisah dalam bahasa Inggris dikatakan disrupt dikatakan. Sesuatu yang kacau, sesuatu yang terganggu saudara. Atau dalam bahasa aslinya menggunakan kata taraso. Taraso itu sesuatu yang benar-benar kacau saudara. Tapi hari ini Tuhan mau hatimu tidak kacau. Hatimu tidak gelisah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang, jangan gelisah hatimu. Jangan gentar hatimu. Jangan takut. Kenapa? Karena aku sudah berikan kepada engkau damai sejahtera. Karena aku sudah tinggalkan kepada engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, ini yang Tuhan mau saudara. Tuhan tidak mau kita merasa diri kita sendiri. Kenapa kita tidak sendiri? Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat setiap kita umatnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Jelas sekali dikatakan,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dikatakan, penghibur yang telah diutus oleh Bapa. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia katakan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, yaitu roh penghibur. Kau tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Dia akan mengajar setiap kita dengan banyak hal. Dia akan mengingatkan kepada setiap kita tentang banyak hal. Bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang luar biasa. Bahwa masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang luar biasa. Bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, teman-teman semua, youth, jangan takut. Jangan merasa sendiri. Karena engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Apapun yang sedang kau alami hari ini, saya mau bilang sama saudara, you are not alone. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Kenapa saya rindu sekali menyampaikan hal ini kepada setiap saudara? Karena saya kenal begitu banyak anak-anak muda, saudaraku. Anak-anak muda yang gampang sekali baper hidupnya. Gampang sekali galau hidupnya. Hanya karena hal-hal yang sepele. Dibully di sosial media. Dia bisa gak tidur 2 hari. Tidak masuk dalam sebuah geng. Dalam sebuah kelompok teman-teman di sekolah, dia mulai merasa tersisihkan. Hari ini siapapun engkau yang pernah mengalami hal ini dengar baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Kalaupun dunia meninggalkan engkau, kalaupun banyak orang meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. You are not alone. Engkau tidak sendiri. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus minta kepada Bapa, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Dengar baik, selama-lamanya. Bukan hanya pada fase-fase tertentu. Tapi selama-lamanya. Dia tidak pernah keluar masuk dari hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dikatakan. Bahkan sekalipun kau sedang merasa sedih, sedang merasa gagal, sedang merasa kecewa. Dia tetap ada di dalam hidup engkau. Bahkan dia menghibur engkau. Dia mengingatkan engkau. Dialah Roh Kudus yang baik. Dialah Roh Kudus yang lembut saudara. Dia yang Tuhan Yesus minta supaya Bapa kirim kepada kita. Kemudian di ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia mengenal engkau. Dia tahu pribadimu. Dia tahu kesedihanmu. Dia tahu kerinduanmu. Dia tahu mimpi-mimpimu. Karena dia roh yang mengenal setiap kita saudara. Dialah Roh Kudus yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan janji Tuhan selanjutnya apa? Tuhan tidak akan meninggalkan kita terus menerus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan kembali kepada setiap kita. You are not alone. Saudaraku dengar baik. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dia harus naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Tapi dia menjanjikan satu pribadi. Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran. Untuk menemani setiap saudara dan saya. Untuk hidup bersama-sama dengan kita. Untuk mengajar kita, menuntun kita, untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Karena itu jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Jangan pernah mau merasa lonely, merasa kesepian. Jangan pernah mau ditipu oleh si iblis. Jangan pernah mau merasa kok semua orang ninggalin gue ya. Kok semua orang gak ada yang mau temenan sama gue. Mungkin gue gak baik. Mungkin gue bukan orang kaya. Mungkin gue gak punya segala sesuatu. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara. Apapun yang dilakukan oleh si jahat untuk menipu engkau. Jangan mau terima itu. Karena you are not alone. Karena engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajar kita. Yang selalu membawa kita mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya dengar banyak berita bagaimana banyaknya anak-anak muda akhirnya masuk geng motor. Masuk geng yang jahat. Kenapa saudara? Karena dia merasa butuh teman.
merasa butuh penerimaan. Kenapa ada banyak anak-anak muda menggunakan drugs, merokok, menggunakan narkoba? Kenapa? Karena mereka butuh penerimaan. Ketika temannya bilang kalau gak ngerokok gak keren, lu mesti join sama gua. Dia merasa kalau dia gak lakukan dia ditinggalkan sendiri. Saya mau bilang sama saudara, itulah yang dilakukan oleh si jahat. Dia membuat saudara dan saya menjadi terisolasi, menjadi terpisahkan saudara. Membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tidak punya apa-apa lagi. Tapi hari ini peringatan kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan momen yang luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ada satu kata yang luar biasa, namanya estafet. Waktu Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan tongkat estafet. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Untuk melakukan banyak perkara-perkara yang besar di dunia ini. Dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita semua. Dia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dan dia berjanji memberikan kepadamu roh penolong, roh penghibur. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Melayani banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Ini yang Tuhan mau saudara. Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan sekedar tidak sendiri. Bukan hanya tidak sendiri, tetapi saudara dan saya memiliki kuasa. Ini kata kuncinya. Bukan hanya tidak sendiri, tapi saudara dan saya memiliki kuasa. Kuasa yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita, anak-anaknya. Di dalam Kisah 1 ayat 8 jelas sekali dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Poin yang pertama yang kita belajar hari ini. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. You are not alone. Betul sekali saudara. Oleh karena itu jangan pernah merasa kesepian. Jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa minder. Merasa baper. Merasa lebih kecil dari yang lainnya. Karena di dalam engkau ada Roh Kudus. Roh penghibur. Roh kebenaran. Roh yang luar biasa. Dia yang menolong engkau untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Ini poin yang pertama yang Tuhan mau kita mengerti. Tapi ada poin yang kedua. Bukan hanya sekedar tidak sendiri. Tapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kuasa. Jelas sekali ayat firman Tuhan bilang. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Power. Dunamos. Roh Kudus. Ketika apa? Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara tahu? Kuasa seperti apa yang Tuhan berikan buat setiap kita? Kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang bisa menghancurkan ular dan kalajengking. Kuasa yang ketika engkau minum racun maut kau tidak akan mati. Kuasa yang bisa menghardik pekerjaan si jahat. Kuasa yang sama, kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa yang ketika engkau berdoa, membela sekolahmu, membela kampusmu, membela teman-temanmu, membuat Tuhan bekerja menjawab setiap doamu. Malaikat-malaikat Tuhan dikerahkan untuk melakukan banyak hal menjawab setiap doa saudara. Ini yang kita mesti mengerti. Hal yang kedua, bukan hanya sekedar tidak sendiri, tapi Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa yang mau Tuhan kita lakukan untuk apa? Kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Yerusalem dikatakan. Kepada orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, komunitas kita. Yudea dikatakan. Kepada orang-orang yang jauh, Samaria dikatakan. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini yang Tuhan mau saudaraku kita mengerti hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus adalah bicara tentang estafet. Estafet pelayanan pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Syaratnya hanya dua. Yang pertama, jangan pernah mau ditipu oleh si jahat. Sehingga engkau menjadi baper, sehingga engkau menjadi minder, sehingga engkau menjadi merasa loneliness. Kesepian itu berbahaya sekali. Saya mau katakan saudara, kesepian itu berbahaya sekali. Ada banyak orang mengambil keputusan yang buruk dalam hidupnya ketika dia merasa loneliness, merasa kesepian. Padahal masih begitu banyak teman-teman di sekelilingnya. Masih ada keluarganya, masih ada orang tuanya, masih ada kakak adiknya yang mengasihi dia. Apalagi masih ada anggota-anggota KT-nya yang mengasihi dia.
Masih ada anggota gereja Tuhan yang mengasihi dia. Tapi ketika seorang sudah merasa loneliness, itu tanda-tanda yang paling berbahaya. Kenapa? Karena engkau sudah mulai dikucilkan. Engkau sudah mulai dikotakkan oleh si jahat. Kau tidak berpikir lagi begitu banyak hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Ini poin yang pertama. Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya. Jangan pernah mau ditipu oleh si iblis. Sehingga engkau menjadi baper, menjadi minder saudara. Amin. Dan yang kedua, terima kuasa. Terima kuasa. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, ada waktu 10 hari. Kurang lebih hari ke-50. Setelah murid-murid melihat kenaikan Tuhan Yesus, Yesus terangkat ke sorga. Murid-murid akhirnya berjalan pulang. Pergi ke suatu tempat yang disebut dengan nama upper room. Ruang atas di sana dikatakan. Dan mereka berkumpul di sana menantikan Roh Kudus. Dan tiba pada hari Pentakosta dikatakan. Tiba-tiba ruangan itu bergoncang luar biasa. Ruangan itu bergetar luar biasa. Dan dikatakan semua orang seperti ada lidah api di atas kepalanya. Dan mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru dikatakan. Ada orang-orang yang bilang mereka mabuk anggur. Tapi Petrus bangkit dengan suara lantang dan suara keras bilang, mereka tidak mabuk anggur. Karena ini baru jam 9 pagi dikatakan. Tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku dengar baik. Hari ini Tuhan juga ingin memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus yang membuat engkau memiliki kuasa. Karena Roh Kudus yang membuat engkau memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil kepada banyak orang. Karena Roh Kudus yang membuat engkau bergerak melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau lakukan. Setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai bergerak, Alkitab mencatat saudara apa yang terjadi. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Lahir rasul-rasul yang memberitakan Injil. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa Yahudi, tapi ke seluruh bangsa-bangsa. Poin yang kedua, you are not alone. Karena apa? Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya dipenuhi oleh Roh-Nya. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja nyata dalam hidup saudara. Mari anak-anak muda, mari percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau berdoa untuk sekolahmu, sekolahmu akan dipulihkan. Ketika engkau berdoa untuk sahabat-sahabatmu, sahabat-sahabatmu akan dipulihkan. Ketika engkau berdoa untuk gengmu, yang mungkin masih pakai drugs, yang mungkin masih nonton blue film, yang mungkin masih merokok, dengar baik. Ketika engkau berdoa buat mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Ini yang Tuhan mau saudara. Teman-teman sekalian, ayo terima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu membuat engkau menjadi orang-orang yang dahsyat di dalam Tuhan, saudara. Jangan takut, percaya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan buat setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, bangkit anak-anak muda. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Biarkan musik menyanyikan lagu ini, datang Roh Kudus, penuhiku. Dan masing-masing daripada kita, teman-teman semua dimanapun kau berada, dengar baik. Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus bisa bekerja dimanapun. Dia kuasa yang luar biasa. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saya mau berdoa buat saudara yang pertama. Kalau ada di antara engkau yang merasa dirimu gagal. Karena engkau dibully begitu luar biasa oleh teman-temanmu. Itu membuat engkau menjadi orang-orang yang minder. Membuat engkau tidak punya percaya diri. Engkau tidak punya mimpi akan hari depanmu. Mungkin bukan orang-orang dekatmu saja yang membuli engkau. Bukan teman-teman sekolahmu. Mungkin juga orang tuamu. Mungkin kakakmu. Mungkin saudaramu. Dan sampai hari ini engkau merasa tidak berarti. Engkau hidup hanya sekedar hidup. Hari ini saya mau bilang sama saudara. You are not alone. Engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus di dalam hidupmu, saudaraku. Kalau ada di antara engkau yang mengalami hal tersebut, letakkan tanganmu di dada. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat anak-anak muda yang meletakkan tangannya di dada dimanapun mereka berada hari ini. Hampiri mereka. Lawat mereka Tuhan. Jamah setiap mereka. Aku mengambil kunci kerajaan sorga yang diberikan kepada gereja. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Hari ini Tuhan,
Aku melepaskan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi setiap hidup mereka. Aku melepaskan setiap rasa minder, setiap ketakutan, setiap keterikatan. Saat ini aku katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan boleh bekerja hari ini buat setiap mereka Tuhan. Lawat setiap mereka. Pulihkan setiap hati mereka. Jamah mereka. Peluk setiap mereka Tuhan. Terima kasih. Engkau anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau hari ini kau menangis. Kau dilawat oleh Tuhan. Dengar baik. Dia mengasihimu. Dia mau mengangkat hidupmu tinggi-tinggi. Dia menjamah engkau. Bukan masa lalumu yang buat kau bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar di depan. Bahkan bukan masa ini yang membuat kau bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar di depan. Tapi kehidupan engkau di dalam Tuhan. Hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau. Dan mulai hari ini dia akan mengerjakan banyak hal yang ajaib bersama-sama dengan engkau. Terima itu dan percaya itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kami mau berdoa juga bersama-sama hari ini. Kalau ada di antara saudara yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan berkata, engkau menerima kuasa ketika Roh Kudus datang kepada engkau. Kalau ada saja di antara engkau yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, kau boleh bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Kau boleh angkat kedua tanganmu. Kita sembah Tuhan lagu ini sama-sama. Datang Roh Kudus. Kita nikmati hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Yes Lord. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Amin, amin, amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap teman-temanku di tempat ini Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Sembah dia, naikkan pujianmu. Kikarala pasikarala bala 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 bala. Kikarala pasika papa 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 papa. Terima kasih Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalirkanku. Amin Tuhan. Amin, amin. Hidupku satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, kami menumpangkan tangan buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami gereja Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak muda ini Tuhan. Mereka yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Mungkin kau merasakan lawatan Tuhan. Mungkin kau mengatakan kata-kata yang baru. Mungkin bibirmu bergetar. Kau sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap mereka Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sedang menjamah setiap rekan-rekanku yang ada di rumah mereka masing-masing. Kau sedang membangkitkan setiap mereka, Kau sedang memenuhi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan membuat mereka kuat Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin mereka untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun mereka Tuhan masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan selesai disampaikan, kalau mungkin doa ini juga selesai disampaikan Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus terus bekerja buat setiap kami. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Bangkitlah laskar-laskar Kristus Tuhan, anak-anak muda yang berdiri karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur, kami tahu Engkau bekerja Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, kami menutup ibadah kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau selesai, sungguh biarlah pengurapan Tuhan yang menyertai setiap kami. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus boleh berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Menjadi anak-anak muda yang penuh urapan. Apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Sekolah di rumahmu akan dibuatnya berhasil. Masa-masa liburan kau di rumah juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari setiap hal yang buruk. Penjagaan pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui hidupmu keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati. Dan setiap hal yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom umat Tuhan terkasih. Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.